saja karena acara ini sampai jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka. Saya langsung saja ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ingin memberikan catatan alat. Biasanya nama Santo itu biasanya seorang yang sudah meninggal dan dia dipermuliakan, itu Santo. Kalau nama saya ST itu namanya Stefanus ya. Jadi saya Stefanus Ananta Wahana. Jadi gitu. Nanti kalau sudah dipanggil oleh Tuhan dan saya dia menjadi orang yang suci, itu baru dideklarasikan sebagai Santo. Jadi Bapak sekalian, saya ingin sampaikan hari ini ada 3 kegiatan. Ya, kegiatan pertama sosialisasi 4 pilar, kemudian nanti rencananya Bu Sarah akan hadir dan menyampaikan paparan, dan yang ketiga nanti kita akan rapat. Kalau Ibu sekalian setuju, kita akan membuat semacam tim milenial untuk pemenangan. Nah, saya langsung saja, ketika nanti Ibu sekalian ada hal yang ingin mau disampaikan, dikritisi, nanti setelah acara ini boleh koordinasi dengan kami. Kemudian ada hal yang mau ditanyakan dan sebagainya bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan ini yang perlu kami sampaikan. Pertemuan ini diinisiasi oleh pertama itu Dr. Bambang. Dr. Bambang menghendaki agar ada pertemuan milenial. Ya, milenial itu anak muda. Tapi kalau ngomong kriteria ya 18 sampai 39 tahun dan gitu. Ya, ini milenial. Yang kedua, keinginan tim saya yaitu Saudara Andika, Udit dan Mona. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga dari unsur Markatul. Markatul itu apa? Marhen Katolik. Marhen Katolik menghendaki yuk kita ada pertemuan, ya, pertemuan milenial. Karena Tangsel akan menyelenggarakan pilkada di bulan Desember yang akan datang. Saya Nanta Wahana kebetulan menjadi anggota DPR RI dari Dapil Banten 3 ini. Ya. Meskipun saya tidak terkenal, ya, meskipun Ibu sekalian banyak tidak tahu tentang saya, tetapi saya sudah 6 kali dilantik menjadi wakil rakyat. Ini perlu kami sampaikan. Ya, kan? Ya, jadi ini sekaligus kepercayaan dan sekaligus dosa. Gitu. Kenapa saya tidak terkenal? Karena saya dapilnya pindah-pindah. Di samping dapilnya pindah-pindah, dapilnya Solo pernah, dapil Jawa Barat pernah, dapil Tangerang saja dipindah-pindah, utara, barat, kemudian Tangerang secara keseluruhan. Saya akan agak sedikit cepat seperti itu. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai 4 pilar. Nah, saya ditemani kiri kanan saya ini tenaga ahli saya yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Sebelah kanan filsuf, dia lulusan Biakara yang menyangkut kaitan dengan Pancasila. Kemudian kiri saya Saudara Udin juga berkaitan dengan pengertian-pengertian 4 pilar. Saya langsung saja sampaikan yang pertama. Bung Karno mengatakan demikian. Yang terakhir. Bung Karno itu mengatakan demikian. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Artinya apa? Bahwa pemuda ini mempunyai peran yang sangat kuat. Dan lebih spesifik lagi disampaikan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut Semeru dari akar. 1000 saja. Tetapi ketika dia bilang, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Saya ingin sampaikan, bayangkan 10 dan 1000 itu pun masih dahsyat yang 10. Nah, sekarang milenial itu apa? Pengertian
pengertian milenial itu kan anak muda, ya kan, anak muda. Kalau mengenai umurnya ya 18 sampai 39. Ini kalau mengenai pengertiannya. Nah, ini punya peran yang sangat penting karena jumlahnya di Republik Indonesia ini ada kira-kira 24%. 24% itu artinya 54 juta. Ya, karena ini 54 juta ini punya peran yang sangat penting. Maka sekarang ini disebut masa atau periode milenial. 25 tahun ke depan, teman-teman yang sekarang ini disebut milenial pasti semua akan memegang posisi yang strategis. Ya. Jadi peran milenial itu kenapa? Karena milenial itu penyumbang angkatan kerja produktif terbesar. Ya. Kemudian yang berikutnya, milenial ini memainkan sosmed. Sosial media yang begitu dahsyat bisa merubah dunia ini. Ternyata 85% itu digunakan oleh milenial. Kalau mau secara spesifik, 18 sampai 25 tahun itu pengguna media sosial itu ada 49%. Ya, jadi ini saya akan memberikan data. Pada posisi ini juga karena bahwa pertempuran di media sosial itu, ya, pertempuran di media sosial itu ternyata 52% bahwa teman-teman kelompok milenial ini disasar kaitannya dengan yang dianggap akan berpotensi terpapar kaitannya dengan radikalisme. Ini 52% menyatakan begitu. Nah, sementara Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa kondisi sekarang ini kampus dan sekolah itu rawan terpapar radikalisme. Nah, ini ada penelitian yang luar biasa. Dari ini yang menjadi persoalan PBNU, ya kan? LTN PBNU itu melakukan survei. Ternyata 50% guru itu cenderung intoleransi. 50%. Sedangkan guru ini kan profesi yang katakanlah menjadi panutan agama. 50% itu terpapar intoleransi. Kemudian 46,09, jadi 46% itu cenderung radikal. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Guru itu juga mengatakan 21% guru menentang jika tetangga yang berbeda keyakinan mengadakan ibadah di lingkungan. Jadi guru itu 21% itu menentang kalau ada tetangganya yang beragama. Jadi kemudian lagi ada 29% guru menganjurkan murid itu untuk melakukan berperang di luar negeri membela Islam. Ini kita tidak bicara tentang bahwa Islam atau minoritas, mayoritas atau dan sebagainya. Tetapi ini kita memang sampaikan petanya kayak demikian. Makanya Pancasila ini kan sekarang ini merasa bahwa perlu disosialisasikan lagi. Kemudian Pancasila ini mulai disosialisasikan dan mulai harus disampaikan kepada anak didik, kepada teman-teman milenial, karena situasinya demikian. Nah, kemudian saya ingin sampaikan, karena kebetulan infokusnya mati, jadi
Kemudian saya ingin masuk kepada 4 pilar. Ya, memang kalau kita bicara kan sebetulnya ini digugat di MK sudah dibatalkan. Tetapi saya tidak ingin bicara tentang terminologi pilar itu apa. Tapi yang jelas harapannya pada saat itu almarhum Pak Taufik itu mengatakan kalau ibaratnya bahwa Republik ini sebuah bangunan, gitu kan? Bangunan ini akan roboh kalau pilar-pilarnya tidak kuat. Awalnya itu bicaranya seperti itu. Nah, kemudian Pak Taufik berharap mengasosiasikan 4 pilar yang menopang bangunan kita itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, ya kan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, keragaman. Diharapkan dari 4 hal itu seperti itu. Nah, jadi meskipun ini tidak populer di mata milenial, ya, karena milenial itu sekarang dianggap banyak apa ya namanya, ya agak abai, agak aju-aju kan gitu. Tetapi ini memang harus mulai diperkenalkan bahwa tata kehidupan berbangsa kita ini mesti harus 4 hal ini mesti kita ketahui. Ini yang perlu kami sampaikan. Nah, Ibu sekalian, perlu kami sampaikan suasananya memang kita menghadap tantangan yang relatif berat, baik eksternal maupun internal. Internal ini pemahaman agama yang sempit. Kita kan sekarang kan sudah, kalau dulu ya kan kita itu ngomong tentang keyakinan sambil bercanda dan sebagainya nggak ada masalah. Sekarang bolong ya mesti mulai dan bisa orang datang kemudian wah ribut macam-macam. Ya kan? Ya, dulu mohon maaf ketika saya mahasiswa itu orang sholat kemudian kadang-kadang agak bercanda itu mengenai arah gitu, terus ngomong arah itu kan nanti ketemu juga misalnya gitu, masih orang dia bos sekarang nggak bisa lagi kan gitu. Ini saya hanya ingin mencontohkan semacam itu. Nah, sekarang ini kan hal-hal yang sifatnya sebetulnya kita yang dulu biasa-biasa sekarang menjadi hal yang sangat sensitif. Kemudian yang kedua persoalan SARA, ya kan? Terus ini tantangannya. Kemudian mudarnya toleransi dan yang keempat kurangnya keteladanan. Ini tantangan kita. Nah, sementara di internal yang kaitannya dengan kebijakan politik, kalau dulu orang itu diajarkan tentang pendidikan Pancasila, itu mengerti. Nah, sekarang ini sejak reformasi pendidikan itu sudah dicabut, nggak ada. Ya, mengenai benar atau tidak, pro kontra atau tidak, dulu orang ngomong P4, ya, walaupun P4 akhirnya dipakai rezim untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk membenarkan tindakannya, kan gitu. Tetapi setidaknya dulu itu ada Pancasila. Nah, tapi karena kemudian rezim Orde Baru rontok oleh reformasi, dianggap pokoknya semua produknya dianggap jelek. Nah, itu termasuk yang hilang. Yang sekarang setelah kita evaluasi, kita sedang memperjuangkan agar pendidikan Pancasila ini masuk di dalamnya. Nah, kan gitu. Nah, kemudian eksternal kita, ya kan, eksternal kita itu sekarang juga mulai ada tantangannya, yaitu kaitannya dengan globalisasi dan kapitalisme. Kalau kaitan dengan kehidupan masyarakat yang tadi sudah saya sampaikan, ya kan, hasil survei, yaitu kaitan hasil survei itu kan tadi 19,4% PNS menolak Pancasila, bayangkan. Jadi PNS itu 19,4.
Kalau kita lihat kan masih 19. Coba kalau 19 itu kali 270 juta rakyat kita kemudian, dan PNS ini kan relatif masyarakat strata elit, ya kan? Ini kan orang kalau di desa-desa kan dianggap itu sudah panutan. Nah, kalau PNS-nya itu jumlahnya berapa? 19% itu sudah menyatakan menolak Pancasila, itu ini hasil survei sifatnya ilmiah. Terus tadi disampaikan mengenai 50% guru itu intoleransi. Jadi kan gitu. Nah, ini kaitannya dengan itu, ibu sekalian, kenapa Pancasila itu perlu disampaikan. Kemudian sekarang ini kan sebetulnya kalau saya lihat itu bukan persoalan bagaimana media sosial ini kan memainkan, sehingga kadang-kadang itu tidak salah tapi dibuat salah, itu bisa. Ya, kaitannya kemarin itu ya terpeleset di DPR kaitannya dengan ideologi pedoman ideologi Pancasila itu. Nah, terus digoreng luar biasa kan gitu. Nah, kemudian akhirnya PDI Perjuangan menuai kritik. Ya, yang diputar di media massa itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan diskusi tentang pemahaman pedoman ideologi Pancasila. Ngomong di forum yang berlainan, dan itu kejadiannya misalnya 4-5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu diputar lagi, ya kan? Orang bicara tentang sejarah, ya kan? Orang bicara tentang sejarah. Nah, sejarah itu kan awalnya ketika Bung Karno pidato 1 Juni 1945 ini kan, sebelum menemukan Pancasila, ya kan, menemukan istilah Pancasila, Bung Karno kan menawar-nawarkan kepada kawan-kawan, ya kan, dalam sidang BPKI. Teman-teman saudara suka dengan angka berapa? Kalau angka 3 maka kita namakan Trisila, kan gitu. Ya kan? Kemudian kalau senang dengan angka 5, awalnya ngomong Panca Dharma. Kemudian dia tanya kepada ahli bahasa, oh bukan Dharma tetapi sila, Panca Sila. Kalau kita senang dengan angka 1, gotong royong. Nah, itu akhirnya diolah, kan gitu. Jadi sebetulnya ibu sekalian tidak demikian. Makanya sekarang Dr. Bapak, kemudian Pak Adrianus, kemudian Pak Seyanto, kemudian Andika dan sebagainya yang warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihoto Nama Budaya, Wetetungcian, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, adik-adik, karena tadi dikatakan banyak di sini yang milenial. Berarti milenial itu, kalau saya masih milenial tapi milenial senior. Masih, tapi senior di perbatasan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, terima kasih, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan bertatap muka, terutama agar Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa lebih mengenal saya. Kalau misalkan tadi dikatakan ini siap untuk bergerak, ya bagaimana bergerak kalau misalkan tidak kenal dengan calon-calonnya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Mau dipanggil Sarah bisa, karena memang dari keluarga saya diberikan nama Sarah. Karena kalau berdasarkan Sanskerta itu Saraswati. Jadi bukan Saraswati, tapi Saraswati. Ya, kalau masih ingat gitu kan zaman-zamannya Saras 008. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus mulai membiasakan
Karena nanti kalau dicari Saras atau Sarah nggak ada di kertas suara. Adanya Pak Haji Muhammad dan R. Saraswati. Jadi Rahayunya itu memang disingkatkan. Kalau enggak kepanjangan. Dikasih nama sama orang tua panjang semuanya. Jadi Saraswati. Jadi beliau Babe Muhammad, Mpok Saraswati hadir kali ini untuk memperjuangkan perubahan di Tangsel yang gimana beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan, terutama yang berhubungan dengan milenial dan generasi Z. Ya, pemilih pemula itu kan sudah masuk generasi Z. Ini kalau misalkan kalian lihat dari tahun-tahun sebelumnya, pilkada sebelumnya, Tangsel ini salah satu yang memiliki partisipasi yang cukup rendah. Hanya 60 sampai 64%. Baru pas pilpres kemarin tiba-tiba boom 85%. Maksud saya begini, karena banyak yang bilang, wah, kok Saraswati sudah tepat masuk ke sini. Tempatnya ini Tangsel ini sangat heterogen. Dan itu pun juga kenapa kami membuat tagline-nya itu Tangsel untuk semua. Jadi kalau yel-yel itu Tangsel untuk semua. Karena memang kami menginginkan Tangsel ini betul-betul mewakili Indonesia. Karena banyak sekali orang yang pendatang istilahnya pendatang dalam tanda kutip ya, yang istilahnya datang karena belajar di sini, bekerja di sini, pindah ke sini. Banyak itu teman-teman saya, sepupu saya yang pindah ke Bintaro, BSD, keluar dari Jakarta yang sudah sangat kaudah, sumpah. Tapi kalau kita bicara tentang rendahnya partisipasi, itu hubungannya dengan rasa kepemilikan. Masih banyak yang menganggap Tangsel ini sebagai tempat nginep. Kerjanya di mana? Ya pulang hanya yang penting gue bisa tidur, kasarnya. Tapi rasa kepemilikan bahwa saya orang Tangsel itu masih rendah, masih belum. Kesadaran untuk ikut bersuara, ikut menyuarakan Tangsel mau dibawa kemana, itu masih lumayan rendah. Jadi apa sih yang sebenarnya Muhammad Saraswati ini ingin bawa? Jadi mungkin saya jabarkan terlebih dahulu, tadi sudah mulai disebut sebenarnya, tapi saya jabarkan lebih detailnya lagi. Tangsel untuk semua, itu Tangsel yang seperti apa? Kami jabarkan dengan TANGSEL. Pemerintahan yang T, transparan, dan A, akuntabel. Artinya apa? Ini kalau misalkan kalian mau riset tentang APBD, tentang RPJMD, tentang dan seterusnya, apapun yang berhubungan dengan pemerintahan, good governance, bahasa bukannya itu, good governance, tata kota dan seterusnya, itu seharusnya dengan mudah kalian dapatkan dan semuanya ada di website Pemkot minimal. Jadi transparan itu semuanya terpapar jelas supaya kalian, oh ini toh pajak saya ini dipakai untuk ini. Mana saja yang itu adalah kebijakan pusat, mana yang kebijakan daerah. Mana yang kebijakan provinsi, mana yang kebijakan kota. Itu harus dengan mudah kalian dapatkan. Akuntabel pun juga artinya apa? Apa yang kami jabarkan selama masa kampanye ini nanti, karena belum ya, ini belum masuk masa kampanye ini masih PDKT dulu kita, pemanasan. Apa yang kami jabarkan nanti itu harus dipertanggungjawabkan. RPJMD itu jangan hanya oh ini udah jadi, kamu nggak pernah digubris lagi.
Seharusnya itu kan semua termuat masuk ke bawah sampai ke APBD. APBD itu menggunakan ya frameworknya itu adalah dari RPJMD. Oke, itu dari T-nya apa tadi? Transparan, dan A-nya akuntabel. Dengan apa? Dengan pemimpin, dan bahkan saya justru mau mendorong masyarakat yang nyata pengabdiannya. Jadi M-nya itu nyata pengabdiannya. Karena apa? Bisa dilihat Pak Muhammad ini sejak dia mulai sebagai ASN dari usia yang sangat muda, istilahnya lulus kuliah tuh langsung jadi ASN dan terus mengabdi sampai menjadi camat dan akhirnya jadi sekda. Sebagai putra daerah yang sangat mengerti betul apa yang menjadi permasalahan karena seluk-beluknya sudah sangat mengerti beliau. APBD selama ini dipakai untuk apa saja? Permasalahannya di mana? Beliau sangat mengerti dan memang nyata pengabdian beliau untuk Tangsel. Kalau saya melengkapi itu dari segi apa? Dari suara anak-anak muda, karena walaupun saya sudah punya 2 anak, tapi saya masih milenial, senior. Tolong jangan ditekankan terus toh, karena masih 34 tahun. Jadi kawan-kawan sekalian, nyata pengabdiannya karena saya kemarin 5 tahun, jadi saya sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI di usia 28 tahun. Dan selama 5 tahun saya setia memperjuangkan suara perempuan dan anak di Komisi 8. Bagi yang tidak mengerti peta DPR, mungkin nggak tahu kenapa itu signifikan. Karena bagi yang mengerti tahu kalau di DPR itu ada komisi mata air, ada komisi air mata. Ya apalagi yang para TR nggak tahu. Ya komisi 6 itu masih lumayan. Mata air gitu. Apalagi komisi 4. Tiap minggu bisa bawa traktor. Komisi 1 hubungannya soalnya wah itu nggak berani itu. Jangan diajari. Jadi komisi 8 ini salah satu komisi air mata katanya, kan? Katanya karena hubungannya dengan sosial, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada yang bisa dibawa? Ya adanya apa yang memperjuangkan suara-suara mereka yang biasanya termarginalkan. Jadi kemarin itu salah satu yang saya perjuangkan adalah Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Ini yang sudah disahkan ya, dan juga Undang-Undang Pekerja Sosial. Karena bayangkan setiap kali ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu harus ada pendampingnya. Pendamping untuk ke ranah hukum, untuk ke persidangan, untuk pelaporan, dan itu adalah pekerja sosial. Jadi itu tidak ada payung hukumnya sebelumnya. Nah, oke, jadi itu nyata pengabdiannya. Kenapa saya bilang saya menekankan kepada masyarakat yang nyata pengabdiannya? Karena nanti caranya adalah dengan bergotong royong. Jadi itu G-nya gotong royong, T-nya transparan, A-nya akuntabel, N-nya nyata pengabdiannya, dan G gotong royong. Artinya kita bukan kepemimpinan yang seperti diktator, top down. Kita mau semua program kami ini berbasis komunitas. Artinya masyarakat juga harus ikut terlibat, memberikan masukan, menyatakan pendapat. Musrembangnya harus dihidupkan. Supaya apa? Suara-suara milenial juga harus didengar.
Yang kami butuhkan A, B, C, dan seterusnya. Itu harus jelas. Jadi itu cara nanti TA. Elok kotanya dan L luhur budinya. Nah, saya jabarkan sedikit saja dari SEL ini. Sejahtera dalam arti apa? Nah, saya angkat konteksnya terutama untuk milenial dulu. Karena apa? Kalau kita bicara tentang pengangguran dan kita bicara tentang entrepreneurship, kewirausahaan, itu biasanya milenial tuh yang di paling depan, gitu. Nah, jadi kita apa yang mau kita, apalagi dengan permasalahan COVID-19. Permasalahan COVID-19 ini dua, kesehatan, tapi yang kedua apa? Ekonomi. Pasti banyak yang akhirnya tadinya pengangguran walaupun ada sebelumnya, tapi karena COVID-19 ini pasti meningkat. Dan itu bukan hanya untuk milenial. Sehingga apa yang kami akan hadirkan adalah training, capacity building, tapi terutama bisa misalnya digital marketing. Jadi ilmu-ilmu yang akan membantu kreativitas dari masyarakat Tangsel ini menjadi hal yang bisa profitable, menguntungkan untuk mencari nafkah. Dan dengan namanya Industrial Revolution 4.0, kerja dari rumah pun juga sudah bisa. Nah, itu yang akan kami provide. Dari situ pun juga kita bicara tentang artinya apa? Interkonektivitas. Kenapa interkonektivitas? Mungkin banyak dari adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang suka mendengar, apalagi sekarang dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Saya ngambil angkat ini konteks yang sangat spesifik misalnya. Artinya apa? Untuk kita bisa terkonektivitas secara dua, darat dan udara. Nah, kalau udaranya ini miris juga kita melihatnya, hanya karena masalah kuota, sinyal, ya kan? Akhirnya masalah sosialnya menumpuk. Jadi kalau kita nanti akan hadirkan fiber optik dan memastikan bahwa semua wilayah Tangerang Selatan itu gampang konektivitasnya, tapi jangan lupa bagian L, luhur budinya, harus dibalance dengan karakter. Supaya apa? Kita tidak terseret dengan kemajuan zaman, tapi kita kehilangan budi pekerti kita, kehilangan nilai kita, budaya kita sebagai orang Indonesia. Beriman dengan iman kita masing-masing. Jadi itu nanti ada tim cepat tanggap juga. Dalam arti apa? Misalnya ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak naik. Tahun lalu saja sudah ada 500-an yang terdeteksi di Tangsel. Ini kita tahu bahwa dengan COVID-19, dengan work from home ini kasus-kasusnya meningkat. Kami akan juga menyiapkan yang namanya tim cepat tanggap. Tapi selain dari itu juga nanti kita harus kerjasama dengan Barreskrim misalnya untuk cybercrime unit. Dan juga menyiapkan CCTV harus diperbanyak. Sehingga kalau ada yang pulang, bidan lagi pulang tengah malam, dia nggak merasa tidak aman. Ya kan? Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan kami perjuangkan. Lalu tentang daratnya, banyak mungkin seringkali saya mendengar, wah ada wilayah-wilayah di Tangsel nih yang maju. Semua juga udah tahu gitu, kelihatan, wah bagian situ-situ udah maju. Tapi sebenarnya banyak daerah yang masih terbelakang, tertinggal. Salah satu cara untuk bisa meningkatkan, dan ini berdasarkan pakar, adalah konektivitas transportasinya, infrastrukturnya. Sehingga kami juga memperjuangkan salah satunya adalah LRT.
dan juga nanti jalur sepeda. Ya kan, kalau kita mau smart city go green ya salah satunya adalah jalur sepeda. Ini daerah sini kan biasanya jangan hanya kalau misalkan pas lagi go west doang gitu loh. Kayak pas go west semuanya pada wah Brompton apalah gitu kan, udah bergaya semua. Tapi giliran pas hari biasa pakainya mobil, motor, padahal jaraknya nggak jauh-jauh amat gitu kan. Jadi itu yang akan kita tingkatkan. Itu contoh-contoh. Jadi itu hubungannya dengan elo kotanya adalah misalnya dari segi smart city-nya itu keamanan, tapi juga interkonektivitas daratnya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selain dari itu juga adalah masalah sampah. Ya mohon maaf, ini pasti semua pada kalau kita bicara tentang giatnya masyarakat untuk mensortir sampah di rumah dan seterusnya. Salah satu hal yang kita akan perjuangkan adalah mengurangi jumlah penggunaan plastik yang sekali pakai, single use plastik. Itu kenapa saya kemana-mana saya bawanya tumbler. Tapi kami pun juga akan menghadirkan, ini terakhir dari saya sebelum saya menerima ada pertanyaan, silakan. Kami juga akan menghadirkan teknologi. Walaupun dari pemerintah pusat itu sudah ada pembangkit listrik berbasis sampah, itu sudah di planning. Tapi saya sudah bicara dengan para pakar yang memang karena saya aktivis lingkungan hidup, yang waktu tahun 2010 saya di training oleh Al Gore di climate reality. Itu memang salah satu hal yang jadi permasalahan adalah murahnya harga yang diberikan oleh PLN kalau kita menghasilkannya listrik. Jadi kita akan menghasilkan ini nanti, sorting itu artinya apa? Yang jadi masalah seringkali sampai ke tempat penampungannya itu sampahnya belum sorting, jadi organik dan anorganiknya jadi satu. Ya, nah tapi ini kita akan ada sortingnya dan juga nanti recyclingnya. Recyclingnya itu nanti dijadikan produk-produk yang jauh lebih profitable untuk pendapatan kota dibanding listrik, tapi juga ramah lingkungan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk saat ini mungkin itu dulu. Sekalian dibangunin kawannya yang udah mulai tidur. Saya Anto dari BSD ini. Yang ada dua hal yang mungkin bisa jadi input. Yang pertama adalah di awal sebelum Mbak Saras tadi datang Rawo, itu kita sudah disosialisasikan tentang 4 pilar. Nah, ini sangat penting karena kondisi bangsa kita saat ini itu muncul sekali paham-paham atau ideologi-ideologi kemudian yang tidak sesuai dengan Pancasila, kemudian juga munculnya intoleransi. Nah, konsepnya ini yang perlu ditekankan ke depannya buat yang perlu digarap di dalam visi dan misinya Ibu Saras. Itu yang pertama. Bagaimana konsepnya? Karena keprihatinan yang kita rasakan kaum milenial itu karena dari historinya itu tadinya ada Pancasila, pendidikan Pancasila, sekarang sudah, dulu ada PMP ya. Kemungkinan kalau milenial sudah tidak menemui PMP ya. Nah, P4, penataran P4 dan sebagainya itu. Nah, bagaimana nanti konsep sosialisasi itu lebih menyasar, karena lewat apakah nanti bekerja sama dengan institusi pendidikan ataupun dengan elemen-elemen yang lain. Itu yang pertama.
Kemudian terkait yang kedua adalah yang terakhir tadi disinggung terkait sampah. Kepres nomor 35 Tangsel ini masuk salah satu kota yang dimasukkan dalam Kepres untuk mengolah sampah itu menjadi energi listrik, PLTSA. Nah, beberapa waktu yang lalu bersama Pak Ananta juga kita sempat ketemu dengan dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi sampai sekarang itu kita belum mendapatkan konsep yang jelas sejauh mana ini. Padahal dari Kepres ini sudah ditunjuk Tangsel itu salah satu dari 12 kota yang direkomendasikan untuk pengolahan sampah. Minimal 500 ton per hari Tangsel itu memproduksi sampah. Nah, mungkin ini menjadi konsen. Saya berharap ini menjadi konsen yang sangat penting, yang menjadi prioritas. Dan kemarin sempat saya sedikit histori. Kemarin sempat kita bicara terkait dengan PVV dan sebagainya. Apakah PLN itu harganya rendah? Nah, bagaimana Pemda pemerintah daerah itu perannya sampai sejauh mana? Sebenarnya kita sudah sempat diskusikan. Itu saja, Bu Saras, Mbak Saras, dan teman-teman. Terima kasih. Saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas tadi tentang sampah. Beberapa waktu terakhir Tangsel ini mengalami bencana, sampah longsor segala macam. Saya sudah menelusuri itu dan saya sampai ke dinas DLH Kota Tangerang Selatan. Ternyata memang kapasitas produksi sampah se-Tangsel itu hampir 1.000 ton tiap hari. Sementara Cipecang sekarang sudah tidak mampu untuk menampung. Yang bisa masuk ke situ hanya 100 ton. Itu diolah balik, nggak tahu jadi apa itu. Sementara luas wilayah Tangsel ini hanya sekian kilometer persegi, tidak mempunyai lahan kosong untuk bagaimana kita mencari terobosan baru. Nah, ada teknologi yang pengolahan sampah untuk sampah ramah lingkungan segala macam. Saya kira Tangsel pun tidak akan mampu, karena memang harus ada tempatnya sendiri. Jadi solusinya adalah Tangsel itu harus mengadakan tempat pengelolaan sampah terpadu sendiri di luar daripada yang ada di Cipecang. Kalau kita cuma utak-atik di situ nggak dapat apa-apa. Jadi sampah yang ada sekarang itu orang buang seenaknya, pengelolaan tidak jelas, dan memang Pemkot tidak mampu untuk mengumpulkan semua itu. Mudah-mudahan kalau terpilih Bu Saras sama Pak Muhammad bisa memikirkan jalan keluarnya itu. Terima kasih. Turunnya para jawara gitu ya, yang sekarang ini menjadi incumbent, dan mereka ini sudah menguasai Banten ini sudah lama sekali. Nah, saya dan kakak saya itu seringkali mengurus perizinan dan selalu mendapatkan satu barrier ya, tantangan yaitu bagaimana perizinan itu sudah dikuasai oleh satu dinasti ini begitu menggurita. Dan itu bukan satu rahasia umum lagi di Tangsel itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Saraswati, apa strategi yang akan diambil untuk bisa mengatasi bagaimana transparansi dari perizinan ini bisa berjalan dengan transparan dan baik begitu. Mas Anto dulu ya. Mas Anto mana orang? Mau jawab takutnya nggak ada orangnya. Ini kayaknya tadi wong Jowo ya Mas ya? Jawabnya jawab mana Mas? Ayo Jakarta. Pinggiran. Kemudian Prasewa. Baik. Jadi tadi yang soal toleransi,
Mungkin itu yang bisa saya angkat dulu karena tadi ini sebenarnya banyak masukan ya. Lebih Adrianus, juga Bang Panji dan Mbak. Nah ini si Yanto tapi tadi panggilannya apa Mbah Yanto. Yanto saja. Tanpa Mbah. Masih muda. Jadi tadi yang tentang misalnya toleransi. Itu adalah sesuatu hal yang hanya bisa kami buktikan. Dan itu sebenarnya memang sudah masuk ke dalam visi kami berdasarkan Tangsel untuk semua. Mungkin tidak semua berani menyatakan itu, tetapi dari Muhammad Saraswatinya saja ini sudah memancarkan inklusivitas. Dan kalau kita bicara tentang masuk ke dalam kurikulum, disitulah pentingnya pemahaman pemimpin daerah tentang bagaimana berkolaborasi dengan pusat. Pasti generasi mudanya pun juga akan mengerti bahwa Indonesia ini didirikan berdasarkan ideologi persatuan Indonesia salah satunya. Sudah tidak tenable, sudah tidak bisa memadai, itu bukan solusi yang sustainable atau berkelanjutan. Itu kenapa saya langsung menghubungi kawan-kawan saya, investor dan ilmuwan dari Kanada yang dimana mereka siap asalkan lahannya ada, mereka yang bangunkan. Mereka siap mendirikan, profitnya itu profit sharing dari produknya. Dan itu kenapa saya bilang kalau yang listrik ya biarkan, itu nanti kita akan terus melobi untuk pusat mendirikan secepatnya. Tetapi kan karena COVID-19 ya kita tahu banyak nanti di tahun 2021 APBN itu mungkin akan difokuskan ke beberapa hal yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi.